Vita Oktaviani SPD yang akan menjadi objek pengamatan atau objek observasi saya. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan praobservasi ya. Assalamualaikum Bu Alvita. Waalaikumsalam Vicky. Oke, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Vicky gimana? Alhamdulillah baik juga. Kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi Bu. Jadi di kegiatan ini nanti bertujuan agar Bu Alvita lebih siap, kemudian lebih percaya diri ketika akan melaksanakan pembelajaran di kelas saat observasi. Nah nanti Bu Alvita juga bisa ibaratnya lebih mantap gitu nih Bu untuk melaksanakan observasi di kelas nanti. Baik Bu Al, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Alvita, boleh Bu? Boleh, silakan. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, terkait dengan tujuan pembelajaran nanti di dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran yang seperti apa yang Bu Alvita ingin capai atau ingin diterapkan di kelas? Ya, untuk saya sendiri, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama, siswa dapat menentukan rumus garis singgung persekutuan luar dua lingkaran ya. Kemudian yang kedua, dari rumus tersebut mereka bisa menentukan jarak dari titik pusatnya. Kemudian yang ketiga, mereka bisa menentukan salah satu dari jari-jarinya. Oke. Berarti ada 3 tujuan yang ingin Bu Alvita capai gitu. Kemudian untuk area pengembangan nanti Ibu, pengennya yang dikembangkan dari siswa itu nanti seperti apa? Ya, kalau dari saya sendiri ingin mengembangkan, menekankan pada keterampilan peserta didik yang nantinya itu mereka akan mengerjakan LKPD. Oke. Kemudian LKPD itu digunakan untuk menentukan rumus-rumus. Kemudian media pembelajaran yang digunakan itu sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Oke, berarti nanti mereka akan mengerjakan LKPD, kemudian menggunakan media sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, begitu nih Bu? Oke. Kemudian nanti dalam melaksanakan pembelajaran, untuk modelnya Bu Alvita, model pembelajarannya digunakan pada pembelajaran nanti itu apa Bu? Ya, untuk model pembelajarannya sendiri, di sini saya rencanakan pakai project based learning. Oke. Project based learning itu agak berbeda dengan problem based learning gitu. Ya, berarti nanti mungkin di kegiatan Bu Alvita pasti di dalamnya ada sintaks-sintaks dari project based learning itu. Nah, kemudian untuk strateginya Bu, kira-kira strategi yang akan Bu Alvita gunakan di pembelajaran nanti itu apa Bu? Ya, untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi. Mulai dengan adanya diskusi terkait LKPD tadi yang saya bagikan, kemudian menggunakan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi nanti yang kinestetik menggunakan peraga yang saya bikin itu dari Lankas juga Sate. Kemudian nanti yang gaya belajar audio itu dari YouTube yang saya bikin di materinya saja, nanti ada suaranya. Kemudian yang visual itu adalah jadi hanya lihat bagaimana cara menemukan rumusnya. Oke. Jadi memang tergantung dari gaya belajar masing-masing gitu. Nah, diferensiasi yang digunakan berarti diferensiasi apa aja nih Bu? Diferensinya ada 2, yaitu proses sama konten. Berarti yang tadi itu yang proses nih Bu. Jadi dipetakan sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, kalau untuk kontennya Bu, diferensiasi kontennya itu peserta didik nanti akan mendapatkan media pembelajaran yang berbeda-beda, mulai dari link YouTube tadi, kemudian juga bahan bacaan juga ada, kemudian prakteknya tadi yang saya sampaikan yang pakai kertas itu. Oke. Berarti mungkin nanti yang visual akan diberikan bahan bacaan yang tadi ya Bu, yang sudah Ibu jelaskan kalau diberikan gambar tapi tidak ada suaranya. Kalau auditori berarti menggunakan link YouTube yang ada gambar dan ada suaranya, dan yang kinestetik mungkin akan diberikan dengan bahan praktik, begitu Bu? Oke. Kemudian untuk penilaiannya Bu, untuk penilaiannya itu nanti bagaimana di dalam kelas? Untuk penilaiannya yang pertama saya menggunakan tugas terstruktur berupa latihan soal yang terkait sama tadi materinya. Kemudian yang kedua nanti penilaian sikap yang jelas ya. Kemudian yang ketiga karena nanti ada presentasi, jadi dari presentasi itu juga. Oke. Baik. Berarti nanti ada penilaian, berarti Bu Alvita nanti menggunakan gambar observasi gitu. Berarti untuk sasaran
kelasnya nanti itu kelasnya kelas berapa gitu? Nah, untuk sasaran kelasnya ini adalah itu karena materinya juga di kelas 11, jadi yang jelas kelas 11 F3C. Oh, berarti mengambil satu kelas di kelas 11 Ibu, di kelas 11 F3C. Nah, kira-kira waktunya jam ke berapa Ibu? Dari jadwal saya sih jam kedua sampai jam ketiga. Oke. 2 jam. Oke, nanti rencananya Bu Al berarti dilaksanakan observasinya itu di hari apa? Hari Jumat. Oh, hari Jumat jam kedua, 3. Ya. Oke. Mungkin pertanyaan dari saya cukup itu dulu nopo Ibu. Jadi saya hanya ingin tahu arahnya Bu Alvita nanti di kegiatan pembelajaran itu akan seperti apa. Kemudian nanti saya akan pantau atau saya amati atau observasi juga berkaitan dengan hal yang tadi sudah disampaikan Bu Alvita nggih. Jadi saya harapkan nanti di hari Jumat insya Allah jadwal kita melaksanakan observasi nggih Bu Alvita. Kita melaksanakan kegiatan pembelajarannya, semoga Bu Alvita juga melaksanakan dengan maksimal sesuai dengan apa yang sudah Ibu Alvita tadi rencanakan dari tujuan pembelajaran, kemudian menggunakan strategi model pembelajarannya seperti apa gitu dan lain sebagainya. Nah, saya juga berharap semuanya juga bisa teramati dan bisa tercatat oleh saya nanti. Ada juga nanti biar agar pembelajarannya juga termaksimalkan gitu nih Bu untuk siswanya. Nah, nanti harapannya di hari Jumat kita bisa berjumpa lagi Bu Alvita karena kegiatan observasinya itu kan tadi di hari Jumat jam ke-2 sampai jam ke-3 ya. Nah, setelah observasi mungkin nanti juga kita akan berjumpa lagi nih Bu. Nah, ada beberapa yang harus sekedar share itu melaksanakan kegiatan pasca observasi. Okay. Jadi terima kasih Bu Alvita. Mungkin hanya itu saja dari saya. Arahan mungkin sedikit masukan dari saya juga. Semoga bisa terlaksana dengan baik nih Bu. Okay. Jadi untuk kegiatan praobservasi nih kawan-kawan, ini kegiatan saya bersama rekan sejawat saya nama Ibu Alvita Oktaviani SPD. Sampai jumpa di kegiatan observasi mendatang. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Jumatnya berkah ya semua nih. Sudah siapa yang sudah berangkat? Rosi, Sefi, Askia. Nanti saya absen lagi sesuai dengan kelompoknya ya. Oke, hari ini kita akan belajar apa? Oke, boleh singkat SPD. G garis S B singkat apa? Ya. Oke, hari ini kita akan belajar secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sebelumnya, yaitu menggunakan kelompok yang sudah kalian isi sendiri kemarin kuesionernya, sehingga membentuk kelompok menjadi 3, yaitu kinestetik, audio, dan visual. Oke ya. Kita akan belajar mengetahui yang pertama adalah rumus menentukan panjang garis singgung persekutuan luar 2 lingkaran. Itu yang pertama. Yang kedua, menentukan panjang garis singgungnya. Yang ketiga, menentukan jarak titik pusatnya. Terus yang keempat, menentukan salah satu jari-jari. Masih bingung? Masih. Coba nanti setelah ini kita nggak bingung lagi. Oke. Kemarin saya sudah sampaikan ke kalian. Masih ingatkah ini? Ini siapa ya? Pitagoras. Pitagoras? Ya. Judulnya kelihatan. Oke. Pitagoras itu salah satu dia adalah salah satunya rumus yang dipakai di segitiga siku-siku. Oke. Segitiga siku-siku macam
Rufai, Iken, Firdan, Dandi, Haruko Kenzo. Oke. Di auditori, Mbak, kita tolong. Ya. Oke, silakan di-scan. Itu salah satu cara kalian untuk menemukan jawaban di LKPD yang sudah saya baca. Kemudian Makfira, Sevi, ya. Sekalian saya absen yang tadi ya. Keisha, Fatimah, Okta, Ayu. Oke, sama Sevi ya. Tolong ya. Salis, Mas Nan, Surya, Askia kenapa? Rizka, Manda, Azai, ya. Devi, Marwan, Lina, dan Alkan, Zahra, Ega, Raihan. Terus visual Raffi, Indonesia, Amelia, Zulfa, Zulfina, Irta, Gali, Evalia. Oke, jadi yang tidak masuk Asgia sama Sevi. Oke, silakan dibuka media, dipelajari dulu untuk LKPD-nya, didiskusikan sama temennya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan angkat tangan. Oke, silakan diskusikan dengan temannya. Yang pertama kerjaan adalah yang dua lingkaran, ada lingkaran besar sama lingkaran kecil. Dibaca perintahnya nomor 1 sampai 4 dan media yang digunakan atau alat bantu yang digunakan bisa dengan yang sudah saya bagikan tadi. Masih kelompok. Oke, langsung kita gunakan dulu media pembelajarannya untuk membantu kalian menemukan rumusnya. Saya kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi. Silakan.
Nanti dari keterangan di atas saya menemukan keterangannya tadi kemudian ke belakang kalian terus minta kelasnya yang sebelahkan. Sampai situ dulu coba. Oke, ini ya tegak lurus. Saya sampaikan lurus itu yang seperti apa, kemarin saya kasih contoh ya. Tegak lurusnya seperti apa saudara? Tanda tegak lurusnya diberikan di situ tegak lurus. Bagian yang nomor 4 biasanya. Sudah? Gimana? Sudah?
Terus kalau sudah yang atas, kalau kotak pertamanya sudah langsung ke kotak yang bawah. Ya. Ambil segala
sudah sampai sini coba dibaca dulu gambarnya. Apakah perintahnya adalah satu-satu? Kita belum selesai. Ini ditandain lanjut. Siapa yang mau maju nomor 1? Ditulis sudah? Nomor 1? Sudah kan lagi ngerjain? Ya nomor 1 maju tadi ya. Soal nomor 1 maju ya. Ini kamu mau buat berarti? Yang itu kan udah. Ini praktek adalah
jari-jarinya tegak lurus sama garis singgungnya. Tegak lurus berarti tegak lurus. Berarti jari-jari untuk lingkaran besarnya kita simbolnya pakai F besar. Terus untuk ini jari-jari buat lingkaran kecilnya kita simbolin pakai F kecil. Jadi jari-jari ini itu tegak lurus sama garis singgungnya. Juga buatlah garis yang menghubungkan kedua saudara atau beri nama peci. Baik, untuk yang nomor 3 itu berarti garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran. Gampang ya teman-teman, tinggal titik pusat lingkaran yang lingkaran besar dihubungkan dengan titik pusat lingkaran kecil. Terus kita beri simbol PQ. Buatlah garis baru dengan cara menggeser garis AB ke bawah sejauh R lingkaran kecil atau beri nama SI. Baik, jadi dari garis singgung AB ini kita turunkan ke bawah sampai jaraknya tuh F kecil. Berarti kita turunkan ke bawah sampai jaraknya di F kecil ini. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Terus kita simbolin dengan S ya. Jadi teman-teman semua bisa melihat dari hasilnya itu bisa terbentuk segitiga siku-siku. Jadi untuk segitiga siku-siku itu pasti memakai rumus Pitagoras. Mungkin teman-teman semua sudah menentukan ya rumus Pitagorasnya. Bisa kita koreksi bareng-bareng. Mau dituliskan? Nantinya boleh ya. Mungkin sambil nanti semua menurut tiga ada di gambar ini. Kita ada gambarnya. Pertama Pitagoras PQ itu berarti akan di S.
Jadi kalau garis miring itu dari kedua garis tersebut. Selanjutnya kalau garis miringnya itu jumlahnya, garis selanjutnya itu berarti pengulangan dari garis yang pada besar. Jadi Peggy dikurangi kalau untuk menentukan QS berarti Peggy dikurangi PS. Kalau buat nentuin PS berarti Peggy dikurangi QS. Teman-teman semua bisa sampai cek jawabannya apakah kita ya. Jadi selanjutnya kita bandingkan PS dengan R dikurangi R. Kita mengganti PS. Jadi kita mengganti PS dengan R dikurangi R. Berarti yang ada simbol PS-nya kita cuma tinggal R sama R, cuma tinggal dimasukin aja. Jadi kayak ini Peggy, PS-nya kita masukin aja. Terus kalau ini PS-nya kita ubah jadi R kurangi R. Karena ini PS-nya di depan, ya udah berarti yang ini sama yang ini sama saja. Apakah jawaban dari kami sama dengan teman-teman semua? Sama. Oke. Baik, teman-teman semua, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan suaranya Rehan. Ya, alhamdulillah dengan suaranya Rehan dari tadi masalah. Ada yang beda? Ya,
kita lihat. IS adalah
di rumah referensi yang kalian punya. Begitu, ada pertanyaan untuk hari ini? Oke, tidak ada, belum. Terima kasih untuk hari ini. Semangat untuk pembelajaran esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Vicky Adirahmatin dari calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang dibersamai oleh Ibu Alvita Oktaviani selaku guru matematika di SMA Negeri 3 Purwokerto. Beliau adalah salah satu guru matematika yang mengampu kelas 10 dan kelas 11. Objek pengamatan observasi kemarin saya melaksanakan kegiatan observasi di kelas 11. Bagaimana kabar Ibu hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Alvita, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi Ibu sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Kita sudah melaksanakan percakapan pra-observasi, kemudian sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Saya juga sudah mengamati panjenengan di kelas, proses pembelajarannya juga seperti apa Bu. Nah, untuk Bu Alvita sendiri, bagaimana perasaannya Bu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 11 F3C kemarin? Oke, untuk perasaan saya cukup menyenangkan karena kebetulan saat pembelajaran kemarin respon dari siswa antusias dan bersemangat. Materi yang saya sampaikan pada saat itu yaitu garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Apalagi dalam pembelajaran siswa berdiskusi menggunakan LKPD dan dibantu dengan media yang disesuaikan dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi mereka terlihat senang dan diskusinya juga terlihat hidup. Seperti Bu Alvita, terima kasih. Bisa tidak Bu menceritakan kembali tentang tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang sudah Ibu rencanakan dan sudah Ibu lakukan di pembelajaran kemarin? Ya, untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu mereka menemukan rumus mengenai panjang garis singgung persekutuan luar. Kemudian setelah itu mereka bisa menentukan jarak titik pusat dan juga salah satu jari-jarinya. Kemudian untuk area pengembangannya sendiri yaitu mengembangkan keterampilan menggunakan mengerjakan LKPD untuk menemukan rumus panjang garis singgungnya. Kemudian juga menggunakan media yang digunakan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Oke, siap. Nah, Bu Alvita, apakah Bu Alvita sudah merasakan bahwa tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang sudah direncanakan kemarin itu benar-benar sudah terlaksana dan juga bisa diterima siswa dengan baik, Bu? Ya, kalau untuk 100% sepertinya masih belum ya Bu, maaf. Dan dari seluruh siswa ketika saya melakukan refleksi pembelajaran di akhir pembelajaran, masih ada beberapa siswa yang belum bisa menjawab pertanyaan terkait mengenai pemahaman materi yang dibahas seperti itu. Jadi belum 100%. Nah, kira-kira nih Bu Alvita, kalau untuk memilih dari angka 1 sampai 10 nih Bu Alvita, di pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin, kira-kira ada di posisi berapa Bu dari 1 sampai 10? Untuk kelas 11 F3C ya, kemarin saya sudah cukup bangga sebenarnya sama anak-anak, bisa di angka 9. Karena menurut saya kemarin dari hasil refleksi yang saya dapatkan bisa di angka 9. Alhamdulillah, oke. Kemudian masih ada tidak Bu Alvita yang kira-kira perlu ditingkatkan dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin? Menurut saya yang pertama ya, dari diri saya sendiri, kemampuan untuk menguasai kelas. Karena di beberapa sesi proses pembelajaran saya masih cukup kewalahan untuk mengelola kelas dan siswa, sehingga itu juga mungkin berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam memahami apa yang kemudian kita lakukan di kelas. Kemudian berkaitan dengan kerjasama, ketika saya meminta siswa untuk berdiskusi menyelesaikan LKPD, ada beberapa siswa yang kondisinya kurang mood dalam pembelajaran seperti itu. Oh gitu ya. Oke. Berarti kalau yang saya tangkap ini yang perlu ditingkatkan itu ada dua nih Bu. Yang pertama tadi bagaimana cara Bu Alvita mengelola kelas di pembelajaran, kemudian sehingga nanti bisa menghadirkan kemampuan siswa yang lebih baik, dan juga yang kedua adalah kerjasama siswa nih Bu dalam pembelajaran. Nah, kira-kira Bu Alvita dari hal yang perlu ditingkatkan ini, ada tidak strategi yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki hal-hal yang perlu ditingkatkan tadi?
Oke, kalau untuk tadi pengelolaan kelas, kemudian yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk dalam proses pembelajaran atau belajar mengajar, saya perlu lebih fokus memperhatikan siswa yang ada dalam pembelajaran ini bermain sendiri, kurang fokus misalnya. Kemudian untuk kerjasama, sebisa mungkin saya memberikan informasi bahwasanya penilaian sikap itu dilakukan, sehingga mungkin siswa lebih fokus dan bisa diajak bekerja sama dengan kelompoknya, sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Oke, berarti kalau yang saya lihat tadi Bu Alvita akan lebih memperhatikan gitu nih Bu kepada siswa-siswa yang mungkin bermain sendiri, kurang fokus, dan juga memberitahu bahwa penilaiannya itu ada penilaian sikap di dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya agar siswanya itu menjadi lebih aktif, kemudian lebih fokus, ada tidak Bu strategi khusus yang dilakukan Bu Alvita? Kalau untuk sejauh ini saya masih belum bisa menemukan strategi khususnya yang pas seperti apa. Mungkin nanti saya akan informasi dari solusi untuk pengelolaan kelas dan juga kerjasamanya. Nah, kalau kemarin kelas F3C itu saya menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi, termasuk kemarin yang saya lakukan adalah berdiferensiasi dengan gaya belajar. Nah, mungkin kedepannya bisa saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang berkaitan dengan kesiapan belajarnya juga. Bagus juga itu gitu. Nah, kira-kira Bu Alvita, kapan Ibu akan mencoba menggunakan model berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajarnya? Kalau untuk kelas 11 F3C ini kan kemarin sudah menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi menggunakan gaya belajar ya Bu Vicky. Jadi ada audio, ada visual, ada juga kinestetik. Nah, terus kemudian untuk pembelajaran selanjutnya mungkin saya pikirkan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasinya bukan hanya dengan gaya belajarnya saja, tapi bisa menggunakan kesiapan belajar juga. Karena setelah saya melakukan evaluasi, lebih bisa dikatakan efektif itu dibandingkan dengan yang gaya belajar saja. Jadi kesiapan belajar nanti akan dikelompokkan berdasarkan kemampuan belajarnya juga. Oke, berarti itu nanti gaya belajar dan kesiapan belajar gitu ya Bu. Oke. Mungkin itu cukup nih Bu Alvita, karena menurut saya juga pembelajaran dari Bu Alvita kemarin dari tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan, dan yang terakhir adalah strategi yang dilakukan itu memang sudah matang sekali Bu. Jadi karena kemarin pembelajarannya juga sudah bagus sekali, membuat siswanya menjadi aktif, kemudian suasana kelasnya jadi hidup nih Bu. Kalau Bu Alvita merasa pengelolaan kelasnya belum maksimal, karena dari pengamatan saya Ibu, realnya itu sudah bagus sekali, siswanya sudah aktif sekali dalam pembelajaran, kemudian juga sudah dilakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar Ibu. Mungkin kalau untuk kedepannya tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Alvita ingin pengelolaan kelasnya jadi lebih baik, kemudian kerjasamanya juga jadi lebih baik. Mungkin itu juga bisa diterapkan di Bu yang berdiferensiasi gaya belajar dan juga kesiapan kesiapan belajarnya juga. Nah, kira-kira Bu Alvita ada yang bisa disimpulkan tidak Bu Alvita? Yang bisa saya ambil gitu ya dari proses-proses kemarin ini, dari awal itu adalah bahwasanya ketika kita mengajar memang terkadang tuh kita hanya mengamati diri sendiri saja seperti itu, bahwa saya merasa puas dengan yang sudah saya ajarkan ke anak-anak, tidak ada hal yang kemudian kurang, bahkan kita sudah berada di zona nyamannya kita saja. Tetapi ketika kemudian diperhatikan, kemudian kemarin dinilai juga, kemudian diamati juga oleh orang lain, oleh Bu Vicky dan juga kemarin sama Pak Agus juga, mungkin saya jadi merasa bahwa saya masih ada kurangnya di bagian yang ini, di bagian yang itu. Jadi mungkin ini masukan buat saya juga untuk proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Luar biasa sekali Bu Alvita. Saya juga banyak belajar nih Bu dari Bu Alvita. Bu Alvita ini guru muda, tetapi pembelajaran berdiferensiasinya itu sudah paham, dan dalam mengelola kelasnya juga luar biasa sekali nih Bu. Nah, juga sudah sangat baik, sehingga salah satunya itu mungkin anak-anak menjadikan Bu Alvita itu guru favorit nih Bu. Masya Allah. Mungkin itu saja nih Bu. Terima kasih Bu Alvita untuk kesempatannya. Kemudian silahkan barangkali Bu Alvita mau melaksanakan aktivitas kembali. Mohon maaf jika saya mengganggu waktu Ibu.